Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji. Ucapkanlah kalimat ini lahir dan batin. Jadi maksudnya apa? Lidah kita membaca, kalau bisa batin kita juga ikut membaca, diusahakan. Artinya Pak, serasi antara lisan dan hati. At-tahiyyatul mubarak. Bisa aja kalau sambil mengingat-ingat lah. Nah, merasa-rasakan. Ini mainnya main dirasa. Jadi lidah kita membaca, diusahakan batin kita juga ikut membaca. Tetapi di sela-sela itu sepersekian detik kita mengatakan bahwa ini ucapan Rasul yang kita baca itu. Nah, tujuannya apa? Agar menjadi keberkahan dan menjadi rahmat dan kebaikan lawan kita. Nah, adapun Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala ujur sidin, apabila di dalam duduk tahiyat akhir itu lalu membaca tahiyat, maka disitulah harus betul-betul kita mentakzimkan daripada apabila sampai pada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu harus betul-betul rasa kita nih, suasana batin kita itu soal merasakan bahwa kita ini berkomunikasi, mengucap salam kepada Rasulullah. Nah, lalu kalau kita misalkan kembali kepada hukum fikih atau syariat, mengucap salam itu kan sunnah, tapi menjawab hukumnya. Nah, sekarang kita pikirkan, kita nalar. Berarti ketika kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kah? Kalau hukumnya wajib membaca menjawab salam itu hukumnya wajib. Kira-kira kalau orang menjawab salam itu mati apa hidup? Ah, ini cara berpikirnya. Yang memadahkan membaca salam itu sunnah, menjawab itu wajib, ya Rasulullah sendiri. Makanya ada salah satu di antara zuriat Rasulullah, cucu daripada Sayyidina Ali, itu kalau ia membaca tahiyat, begitu sampai kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengar ucapan Rasulullah itu. Bahkan orang yang di samping ini empat mendengar, saking mahabbahnya. Nah, adapun bagi kita, artinya nang kumpulan nompena ketape berongsokan kita berataan dewe, artinya apa maksudnya? Paling kada kita mentakzimkan, ya, khusuk hati kita seolah-olah nah berhadapan lawan sidin. Assalamu alayka. Jadi sembahyang itu kan kada nang bahasa Jawa itu kadang ngalor-ngilor, ngalor kidul lah. Nah, biasa, nah betul-betul nah berhadapan. Jadi dirasa akan bujur-bujur kah? Adapun di sini dalam panduan sidin ini, ujur sidin ucapakan di hati nah bahwa kalimat yang dibaca ini adalah ucapan Rasulullah. Jadi diucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lidah dan hati betul-betul sama-sama
membaca. Supaya apa? Supaya keberkahan menjadi rahmat dan juga menjadi kebaikan lawan kita. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini dalam tinjauan ilmu fikih. Pada kalimat wa barakatuh itu harus jelas huruf ra-nya itu dikasih fathah. Jangan wa barakatuh, jangan. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bebaris ra-nya itu wa barakatuh, wa barakatuh. Jadi huruf ra-nya itu dikasih harakat. Ini kalimat perkataan Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini kisah Isra Mi'raj nih. Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalimat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu batin kita mengatakan bahwa ini lo kalimat Allah Subhanahu wa taala dan diucapkan lahir dan batin. Asalkan bujur-bujur. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah dan diberkahi Allah pada dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalimat ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kan sebagai jawaban. Jika Nabi itu berdiam saja, ujar Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi berdiam saja, tidak melanjutkan jawaban. Kita akan dapat kecipratannya. Tapi ujian Nabi apa? Assalamu alayna. Selamat, sejahtera, salam kepada kami, para nabi dan rasul. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang bagus-bagus. Sholihin itu kan bahasa Arab, bahasa kita yang bagus-bagus. Nah, kalimat ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah di batin di batin ini ucapan Nabi Muhammad dan diucapkan kalimat ini lahir dan batin. Ini dalam rangka menggiring dan menjaga hati kita dan pikiran kita supaya di dalam sembahyang itu kada keluyuran kemana-mana. Jadi mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu diusahakan antara lahir dan batin itu serasi. Pian kita rasakan mengamalkan ini tuh. Karena dapat ilmu-ilmu yang dahulu kada pernah dipelajari itu ada datang. Menyangkut masalah hati, masalah tentang ma'rifat kepada Allah. Nah, kemudian nomor 4, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Jadi Nabi pun mengucapkan ini juga tentunya disertai dengan kedua, baik lidah ataupun lisan. Maka katakanlah ini kalimat ucapan Nabi dan diucapkan juga secara lahir dan batin. Dipikir-pikir kayak rumit lah sembahyang teh. Padahal kada itu supaya apa? Supaya jangan sampai pikiran kita keluar ke macam-macam.
Tujuannya supaya nyambung aja. Nyambung maksudnya nyambung ke mana? Nyambung melalui diri kita, sambungannya kepada Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita tidak bisa. Kalau Pak misalnya kita tinggalkan Rasulullah, sembahyang meniru siapa? Angkat seangkatnya Allahu Akbar gitu. Kan ada aturan itu. Nah, oleh sebab itu maka hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku juga salat. Ini kalau dibahas pian nang nyaman aja dulu. Artinya kita nih sembahyang, kaulah kita melihat Nabi. Kada kawa. Nang dilihat siapa? Secara lahiriah kita dilajari oleh guru kita. Cara bertakbir, mengangkat takbir, menaruh tangan, mengangkat tangan, menaruh tangan di atas pusat, di bawah dada. Nah, itu siapa melajari? Peguruan kita. Nah, peguruan kita, Sidin belajar lawan guru Sidin. Guru Sidin belajar lagi lawan gurunya, sampailah kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Kawalah kita meninggalkan ulama. Kada kawa. Makanya oleh sebab itu kita harus mengikuti ulama. Nang betul-betul sambungannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat diucapkan oleh para malaikat. Maka ucapkanlah kalimat ini lahir dan batin. Yang ke-11 salawat. Untuk salawat bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Ini berbagai macam versi salawat. Nang paling bagus, nang paling abdal, nang paling mantap, top. Tapi ujar guru Bahit tetap nang paling abdal itu salawat nang diajarkan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Ini bunyinya. Allahumma salli ala Muhammad. Lah kenapa bertambah Sayyidina? Itu adab aja. Beradab. Nah, beradab aja. Sampainya manggil bupati kada mungkin manggil ngaran sinin langsung lah. Pasti Pak itu. Nah, Sayyiduna itu Pak bahasa kita deh. Beradab. Ada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Sampailah di Madinah, ziarah di makam Rasulullah. Sidin bertanya, "Ya Rasulullah, saya minta tolong salawat apa nang pian ketujui?" Tiba-tiba ada suara berbunyi, Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Jadi Sidin, pribadi Sidin itu dia amalkan sampai ke anak cucu. Baca itu ada dana lain. Ada juga yang macam-macam lagi. Kita nang paling abdal menurut kita nang kawa kita baca itu sudah. Ya enggak? Enggak kawan baca juga. Ada salah seorang hamba Allah Ta'ala juga. Bagus sih itu amalannya. Masya Allah. Dalam urusan usaha lancar. Berlimpah ruah rezeki ini. Anak situ bagus-bagus semua. Entah kone apa rahasianya pian tuh. Ujar sidin. Nya orang keluar teh. Guru amalakan salat pengantin haji. Salat pengantin tuh kayak apa? Rupanya bahari. Wah ini kata ada lagi dah. Bila turun dari rumah pengantin tuh kada bakalan turun pengantin dari rumah sebelum bersalawat. Salawatnya 3 kali.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Hanya turun pengantin. Kenapa naik ke wadah bibinannya? Itulah salawatnya. Jadi ujirku, apa maksudnya salawat pengantin? Pian tahu kan dek juga. Itu apa? Pengantin itu adalah susah. Pengantin itu adalah susah uji sidin. Ada? Ada? Makanan sin betuyuk hari itu. Wadai berlimpah ruah. Orang sin banyak datangan menyalami, mendoakan. Nah, ini tuh aja guru amalkan. Jadi kita pikirlah. Artinya teh ilmunya itu bebarang ja. Tapi kuat harapannya itu yang luar biasa. Artinya teh bacaannya kan cuman itu aja, tapi hakikat nang hidup kayak pengantin tuam nyaman, kada susah. Itu salawat pengantin ngarannya. Ada juga orang tua ujir sidin ikam lah ngatakan cari salawat tuh nang paling abdal, bebunyi kada, berhuruf kada, bersuara pun kada. Itu macam lagi. Jadi pikirkan, oh iya bujur juga. Nah, mun hendak pian cari seorang nih tak. Tadi berbunyi kada, bahkan itu malaikat pun kada kompak campur mencatat. Kenapa? Kenapa ada bunyinya? Maka bahari itu ulun masih kanak yang dipadehi itu ikam sin Tuhan nang paling jago, nang paling harat siden. Itu yang di mata pura itu sin nang maamalakan. Guru sukumpul tuh siden. Salawat kada berbunyi kada sin, berbunyi kada, berhuruf kada. Rupanya mainnya main di musyahadah. Jadi baca salawat tadi Allahumma salli ala Muhammad. Atau disunnatkan juga ditambahi dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Boleh juga sambungannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ditambahi Sayyidina, itu beradab bersopan santun ngarannya. Sebagaimana yang biasa dibaca oleh kaum muslimin yang ada di daerah kita. Salawat ini diucapkan oleh para malaikat, maka ucapkanlah salawat ini lahir dan batin. Yang ke-12 salam. Untuk salam, assalamu alaikum warahmatullah. Nah, ini kita berhati-hati. Maksudnya apa? Salam ini termasuk rukun qauli. Jadi kalimatnya harus jelas didengar oleh kuping sendiri, telinga sendiri mendengar. Jangan sampai telinga sendiri kada mendengar juga. Yang kedua, ucapan kalimatnya harus lantang. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nang bujurnya kayak apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini bahasa kampung. Assalamualaikum. Ada. Jadi bujur-bujur Assalamualaikum warahmatullah. Ada. Assalamualaikum. Makanya almarhum Syekh Jabir bingung dia. Bulik ke Madinah, terbiasa lawan orang Indonesia. Assalamualaikum, kita bawa-bawa sampai ke sana gitu. Yang ke-13, jadi salam tadilah Assalamualaikum warahmatullah.
Ah, itu rukun yang ke-13. Sampai situ aja, itu selesai dah nang wajib. Adapun nang menulis sebelah kiri itu sunnah. Maka jangan heran ada wayah ini sekelompok bagi kecil masyarakat, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya Assalamualaikum warahmatullahi, udah berdiam, kaki ke kiri kada, menyapu muka kada. Kada artinya itu biar saja, karena cukup saja yang wajibnya sudah. Cumannya ini yang kita pikirkan, kira-kira bagus lah. Cuman ke kanan tak, di kiri banyak juga orangnya lah. Masa kita mendoakan yang kanan saja? Assalamualaikum warahmatullah. Ini kan wajib nih. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah. Sunnah kan pahala tuh. Dan lagi dilihat lawan akal, tata krama, sopan santun, adat istiadat kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Nah sebelah kiri dia apain? Artinya kita mendoakan toh sebelah kanan dan kiri kita. Kalau misalkan diartikan yang lebih luas daripada makna salam ini, banyak yang kadanya yang sedikit, kada kawa dikupas. Siapapun orangnya mentafsirkan, memberikan pemahaman tentang salam ini, masya Allah luar biasa. Artinya apa? Secara harfiah dahulu, Assalamualaikum warahmatullah, selamat sejahtera atas kamu, dan rahmat Allah kepadamu. Ini artinya rahasia yang terkandung di dalam ucapan ini, kalau dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berani memberikan jaminan keselamatan, kedamaian, ketenangan kepada orang yang tinggal di sebelah kanan kita. Tetangga kiri kanan kita aman, kada bakalan terganggu lawan kita, karena kita menjamin keselamatannya. Artinya apa? Keberadaan kita kada mengganggu orang. Makanya di dalam Al-Quran tuh bukan kerjakan sholat kada, tapi aqimus, ditegakkan, dirikan sholat, dirikan makna sholat. Amun sembahyang bayang gawi itu kok kewajiban aja dah. Tapi nang dibaca, nang digawi itu bisa dipraktikkan. Ya, ada 2 minggu yang lalu kalau sami Allahu liman hamidah, kan itu aja yang berbeda. Nang lain Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ini maksudnya apa? Supaya kita itu sadar, hendak begimit kah memuji Allah Ta'ala, hendak benyaring kah puji Allah Ta'ala, sidakam kada usah khawatir napa aku undang arja. Kan begitu. Nah, lalu apabila sesudah salam, di dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih, bila sudah salam tuh kan, sudah ke kanan, sudah ke kiri, sudah, lalu ditaruh tangan di sini, membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma zhib anni alhamma wal hazan. Taruh tangan, disapu. Berdoa kita, ya Allah, hilangkan pada diriku alhamma wal hazan, duka cita dan kesedihan. Nah, jadi kadada sedihnya hidup itu, kadada duka citanya, kadada kesedihan. Kenapa? Kita sudah minta lawan Allah Ta'ala dihilangkan semuanya itu dengan berkat sembahyang tadi. Kemudian disunahkan sesudah salat itu berwirid, walaupun wirid yang pendek, seperti membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahi rabbi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini yang biasa kita kan, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggal juga ayat kursi, karena itu tiket utama hendak ke surga. Ujar Rasulullah
Siapa membaca ayat kursi sesudah sembahyang 5 waktu, maka antara dia dengan surga hanya jaraknya kematian. Meninggal surga. Jadi jangan usahakan jangan ditinggal. Yang kedua, jangan ditinggal juga kalau bisa qul huwallahu ahad walaupun sekali. Itu kena ada cicilan-cicilan kreditan yang kita bayar waktu di dunia. Mungkin lupa atau lalai atau kayak apa caranya terhutang, Allah Ta'ala kena membantu. Nah, tapi jangan direncanakan bah. Kalau itu berhutang banyak-banyak, Ustaz kena kan sudah dibayar. Kalau Allah bayarnya muhamu mana? Nah, kan ada tuh orang meninggal, Rasulullah suruh jadi imam, jadi Rasulullah, dia punya utang nggak? Punya. Dari bayarnya belum. Yang lainnya dulu katanya. Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita barataan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min kulli hali ahli nar bi rahmatika ya rahim ya ghafar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.